الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. والحمد لله. الحمد لله. Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, berkhusus nikmat iman, Islam, kesehatan walafiat. Sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita, berkhusus rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan kita yang lalu dari Rasulullah Anbiya, yaitu kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam sebelum kita ke Fakih dan Fakih kita, yang mana terakhir kali kita sudah sampai kepada rangkaian kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang mana beliau dimasukkan ke dalam penjara, dan di situ dimasukkan bersama beliau dua orang. Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini, masuknya ke penjara itu karena menghindarkan musyrik atau korban daripada kejadian yang sudah terjadi pada keluarga pembesar Mesir. Maka khawatir terjadi sesuatu fitnah sehingga untuk mengamankan persebaran fitnah itu, maka dipenjara oleh keluarga besar itu siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan itu justru lebih disukai oleh Nabi Yusuf alaihissalam daripada harus mengikuti kehendak daripada para majikannya. Karena itu kadang-kadang mereka membawa atau memaksa Nabi Yusuf alaihissalam untuk mendurhakai perintah Allah. Maka lebih baik daripada Rabbi sini wahab ilayya yang menyentuhkan nilai. Bagaimana katakan di ayat sebelumnya, ya Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka serukan.
kepada saya, ini berupa kedurhakaan kepada Allah Subhanahu. Bila tersedani bainahum asma'illahi wa rajahli. Bahkan kalau engkau ya Allah tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, maka aku akan khawatir, aku akan condong kepada mereka dan aku akan menjadi orang yang bodoh. Ini dalam arti bodoh karena terjerumus kepada kemaksiatan. Dan penjara itulah kemudian bagaimana sudah kita bahas panjang lebar. Di situ kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketemu dengan dua orang yang juga merupakan pegawai di kerajaan itu, Mesir, yang satu kan juru makanan dan yang satu juru minuman kepada raja. Keduanya bermimpi, kemudian takwilkan mimpinya oleh Yusuf alaihissalam, yang mana salah satu dari mereka dengan juru minuman menurut takwil mimpinya, yang mana dia melihat bahwa dirinya melayani raja tadi dalam mimpi, maka takwil akan dikembalikan dia kepada pekerjaannya semula. Dengan juru makanan yang bermimpi melihat yang membawa roti di atas kepalanya dan dihabisi roti tadi oleh burung-burung di atasnya, maka ditakwil oleh Yusuf alaihissalam orang itu bakal mengalami hukuman. Maka beliau Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu berpesan kepada orang yang beliau duga akan selamat dari dua orang itu tadi, itu juru minuman yang bernama ini. Maka Nabi Yusuf alaihissalam di situ berpesan, "Udhkurni inda rabbik." Tolong sebut-sebut saya di sisi majikanmu. Yusuf berharap temannya tadi, sebenarnya sudah berjasa untuk mimpi dan temannya tadi selamat sesuai dengan takwil daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka seolah Nabi Yusuf ingin supaya orang itu menyebut-nyebut nama Nabi Yusuf di sisi majikannya itu raja penguasa Mesir, barangkali dia bisa dibebaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Yusuf alaihissalam untuk tinggal beberapa tahun lagi di penjara. Ya, dan memang ternyata bangsa syaitan zikr Rabbi, maka syaitan pun membuat lupa kepada si orang tadi untuk menyebut-nyebut Nabi Yusuf di sisi majikannya, sehingga tinggallah Yusuf alaihissalam di penjara itu beberapa tahun lagi, asini antara 3 sampai 9 tahun. Kemudian berikutnya dalam surah Yusuf ayat 43 sampai 49 diceritakan fragmen atau potongan kisah yang lain, yaitu potongan kisah yang menceritakan bahwa penguasa Mesir itu melihat 7 ekor sapi yang gemuk, melihat mimpi. Dalam mimpi itu dan seterusnya akan dijelaskan di ayat itu, dan kemudian mimpi itu akan ditakwil oleh Yusuf alaihissalam. Maka di situ dikatakan bahwa al-maliku, dan berkata sang raja itu. Nah, di sini bagaimana Al-Quran itu mengandung mukjizat dalam memilih daripada kata. Karena di situ kita tahu Yusuf alaihissalam berada di Mesir. Dan di Mesir itu penguasa ketika itu berkuasa, kita tahu di Mesir dikuasai oleh banyak
Firaun itu sebutan penguasa Mesir. Tapi menariknya di sini di kisah Yusuf ini Quran tidak menyebut penguasa Mesir itu sebagai Firaun, tapi sebagai Malik. Waqala al-Maliku di surat Yusuf ayat 43 dikatakan waqala al-Maliku, dan berkata Malik, berkata sang raja itu. Di situ tidak disebut berkata Firaun. Dan memang ini justru bukan kesalahan Al-Quran. Justru di situlah mukjizat Al-Quran ketika diteliti dari sejarah. Ternyata memang di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu Mesir itu sedang dikuasai oleh bangsa Hiksos dari utara. Sedangkan penguasa Mesir yang bergelar Firaun itu yang menguasai Mesir hampir seluruh kurun, seluruh masa itu dikuasai oleh Firaun. Itu dari selatan, penguasanya itu dari selatan Mesir. Dan ternyata memang zaman Yusuf itu Mesir itu sedang di bawah kekuasaan bangsa Hiksos, yang mana dia tidak menggunakan gelar Faraon, tidak menggunakan gelar Firaun. Maka disitulah pemujizatan Al-Quran. Di situ dikatakan qala al-Malik, berkata sang raja, tidak dikatakan sebagai Firaun. Ini arah sab'a baqaratin simanin, sesungguhnya saya melihat, kata sang raja tadi, penguasa Mesir itu, sab'a baqaratin, 7 sapi-sapi yang gemuk, simanin, ya'kuluhunna sab'un ijabun, yang mana memakan. Ini Harun itu nanti melihat dalam mimpi, dia berkata pada pemuka kaumnya, dia kumpulkan di situ para ahli nujum, para orang bijak di istana. Dia berkata pada kaumnya tadi, sebenarnya saya melihat di dalam mimpi saya sab'a baqaratin simanin, 7 sapi-sapi yang gemuk-gemuk, sapi betina, baqarah. Sab'a baqaratin, 7 sapi-sapi betina yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna, yang mana dimakan sapi-sapi yang gemuk itu oleh sab'un ijabun, 7 ekor sapi yang sangat kurus. Ijabun, wajib itu sum-sum. Ini saking kurusnya itu sampai kata orang Jawa itu longlet, karek balung nggak beri kulit. Longlet, tinggal balung sama kulit. Maka anehnya sapi yang kurus, sangat kurus ini bisa memakan sapi yang gemuk itu. Wasab'i sumbulatin, wasab'a sumbulatin khudrin, dan saya melihat 7 tangkai yang hijau-hijau, tangkai daripada gandum yang hijau. Wa ukhra yabisatin, dan saya melihat yang lain 7 tangkai lagi yang kering. Ya ayyuhal malaku aftuni bi ru'yaya, wahai kelompok orang yang mulia. Al-malak, kelompok orang terkemuka, aftuni bi ru'yaya, terangkan kepada aku, berilah aku fatwa, berilah oleh kalian kepada aku fatwa, aftuni bi ru'yaya, tentang mimpiku ini. In kuntum li ru'ya ta'burun, jika kalian dapat mentakwil mimpi. Jadi ini nanti mimpi ini akan menjadi skenario dari Allah Ta'ala untuk mengeluarkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari penjara tadi. Dan skenario nya adalah berupa tadi itu, penguasa Mesir menurut riwayat
riwayat Muhammad bin Aryan bin Al-Walid bin Tarwan bin Awasyah bin Farwan bin Amr bin Amlak bin Lawid bin Sam bin Nuh. Itu melihat dalam mimpi, sehingga dengan skenario ini Nabi Yusuf alaihissalam yang tadinya masuk di penjara karena dalam keadaan dihinakan oleh majinanya, padahal dia tidak bersalah, ada kesalahan yang menutupi aib. Maka Yusuf alaihissalam dengan skenario ini Allah keluarkan dari penjara dalam keadaan bersih dan dalam keadaan mulia, dimuliakan. Justru terbukti setelah di akhir kisah itu nanti, ketika beliau keluar dari penjara, terbuktilah bahwa ternyata yang salah itu adalah keluarga para pembesar Mesir tadi, yang majikan Yusuf, dibersihkan namanya dengan peristiwa itu, sehingga beliau alaihissalam keluar dari penjara dalam keadaan terhormat. Itu para ahli sejarah mengatakan bahwa seolah-olah sang raja ini, dan menariknya di sini, raja ini adalah raja kafir. Karena kita tahu akidah orang Mesir saat itu karena menyembah banyak dewa, politeisme. Maka akidahnya adalah akidah yang syirik. Dan menariknya di sini, sang raja ini itu diberi mimpi, dan mimpi itu benar, padahal itu mimpi dari seorang yang kafir. Sampai Imam Bukhari itu di kitab Sahih Bukhari membuat satu judul tentang kisah ini dalam bab mimpi. Jadi di satu bab di Sahih Bukhari itu ada bab khusus, di akhir Sahih Bukhari bab khusus masalah mimpi, masalah takbir mimpi. Jadi merupakan pengakuan dari Imam Bukhari dan dari para ulama, pengakuan tentang kebenaran mimpi itu dan kebenaran takwil mimpi itu. Karena memang Rasulullah sendiri SAW beliau menjelaskan bahwa mimpi orang yang mukmin, yang soleh, itu juz'un min sittatin wa juz'un min nubuwah, serta 46 dari kenabian. Serta 46 dari kenabian. Artinya ada kebenaran dalam mimpi itu. Dari kata Rasulullah sendiri SAW, nanti ini setelah beliau terputus wahyu, dan di akhir zaman itu hampir-hampir mimpinya orang mukmin itu benar, atau tersisa mubasyirat, tersisa mubasyirat, hal-hal yang bisa memberi kegembiraan pada kaum muslimin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu mubasyirat? Wa ru'yal mu'min, mimpinya yang dilihat oleh seorang mukmin yang soleh itu adalah termasuk mubasyirat, pemberi kabar gembira. Enggak, karena saya sudah jelaskan panjang lebar masalah mimpi ini ketika kita membahas mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam di awal surat Yusuf, di awal kisah kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini. Kemudian diceritakan, dan juga apalagi mimpi ini berkaitan dengan nasib penduduk Mesir, berkaitan dengan nasib banyak orang di penduduk Mesir dan sekitarnya. Maka bisa jadi, dan mimpi yang melihat ini adalah raja yang kafir, raja yang musyrik. Maka bisa jadi terkadang mimpi yang dilihat oleh orang kafir itu terkadang benar, terkadang benar. Karena saya sendiri pernah menceritakan mendapat berita dari satu orang yang mengislamkan, membimbing satu mu'alaf itu. Ya, ternyata ceritanya si mu'alaf ini tadi menarik ya. Ya walaupun mungkin bisa jadi kita agak aneh, tapi memang cerita itu menurut dia ini benar begitu ceritanya, yang melatar belakangi dia itu masuk Islam. Jadi dikatakan dia satu kali si mu'alaf ini naik di
iblis. Kemudian iblis itu dulu kan masih banyak orang jualan buku iblis itu, buku cerita. Jadi kalau kan awalnya jadi ambil lagi, ada orang jual buku kecil. Subhanallah, di malam ini beli ada satu buku doa-doa. Nah, di situ ada di tersebut buku doa itu tidak sengaja dia buka, itu ada doa dan sholawat untuk bermimpi kepada Rasulullah. Bagaimana amalnya untuk mimpi? Entah gimana dia tertarik, dia beli, dia masih dalam keadaan belum Islam. Dia beli, udah dibawa buku itu, masih kafir, diamalkan. Itu ada cerita doa atau sholawat, dibaca di situ bisa bermimpi kepada Rasulullah, mimpi melihat Rasulullah. Karena ada Latin, ada huruf Latin, ada huruf Arab, ada huruf Latin dia tentu tidak bisa baca yang huruf Arabnya itu. Tapi kan ada Latin yang maka dia baca. Amalan itu dia amalkan, entah bagaimana dia mencoba bagaimana. Subhanallah, bermimpi si mualaf ini. Bermimpi melihat satu orang keluar dari itu dinding kamar ini, satu orang yang bersih. Dan jika ceritanya orang itu mengenalkan diri bahwa dia adalah Rasulullah. Dan sehingga ceritanya mimpi itu membawa dia kepada Islam. Artinya bisa jadi walaupun jarang mimpi orang kafir itu bisa jadi benar. Sedangkan di dalam hadis yang tadi saya kutip, Rasulullah SAW pernah menjelaskan mimpi orang mukmin yang soleh itu 1/46 dari kenabian. Artinya sebenarnya benarnya kenabian, maka mimpi yang dilihat oleh orang mukmin yang soleh itu benar, mimpi yang benar. Kalau itu dari Allah, karena mimpi itu ada 3. Ada mimpi dari Allah melalui malaikat untuk membawa ilham atau membawa mimpi tadi, itu mimpi yang benar. Ada mimpi dari syaitan, itu gangguan syaitan pada saat kita tidur, ketika kita dalam membaca doa atau tidak tidur dalam keadaan tidak suci. Yang ketiga, mimpi dari diri kita sendiri, dari nafsu kita. Ketika kita ingin sesuatu belum tersampaikan ke bawah dalam mimpi. Jadi mimpi itu ada 3, dari nafsu kita, ada dari syaitan, ada dari memang benar dari Allah Ta'ala. Dan memang kebanyakan mimpi yang benar itu dari orang mukmin yang soleh. Tapi di peristiwa Nabi Yusuf ini alaihissalam, yang melihat mimpi ini seorang yang musyrik, seorang yang kafir, yaitu penguasa Mesir saat itu. Ya, penguasa. Jadi terkadang memang bisa jadi orang kafir itu melihat mimpi dan mimpi itu benar. Itu jarang sekali. Banyak yang mimpi benar itu dinisbatkan kepada mimpinya orang mukmin yang soleh. Bisa jadi penguasa Mesir kan dimimpikan oleh Allah karena dia penguasa. Dan itu nanti menyangkut nasibnya orang banyak, yaitu berupa pacaklik yang bakal datang menimpa Mesir setelah 7 tahun subur, kemudian 7 tahun kekeringan. Maka dari situ kemudian bisa jadi karena sebab mimpi itu berkait dengan orang banyak, sehingga memang Allah kasih isyarat bagi raja tadi sebelum terjadi kekeringan yang panjang itu 7 tahun. Sebelumnya diberi mimpi berupa 7 tahun kesuburan. Ya. Kemudian maka seolah-olah si raja ini dalam riwayatnya melihat di pinggir sungai itu seolah keluar dari sungai Nil, seolah dari sungai Nil keluar antara 7 sapi yang gemuk tadi, dan juga mengembarakan diri. Sapi itu digembarakan di pinggir
pada sungai Nil, di satu kebun di situ, tiba-tiba keluar 7 sapi yang lain yang kurus dari sungai Nil itu juga, dan juga dia digembalakan bersama sapi yang gemuk tadi. Kemudian akhirnya tiba-tiba sapi yang kurus ini mengarah, menyerang kepada sapi yang gemuk tadi, memakan sapi yang gemuk tadi. Maka terbangun raja itu, raja maksud saya tadi, terbangun melihat mimpi itu dalam keadaan takut. Pada sapi yang kurus itu tiba melahap sapi yang gemuk dalam keadaan takut. Dia bangun, kemudian tidur lagi. Dan di tidur kedua dia mimpi lagi melihat 7 tangkai tadi itu, 7 tangkai yang hijau, kemudian melihat 7 tangkai yang lain yang kering. Maka dia kedua kali terbangun lagi dalam keadaan takut. Makanya dia menceritakan mimpinya tadi kepada para pemuka yang ada di istana dia. Kalau atau ahalamin, maka soal maka ternyata ketika diceritakan mimpi itu pada pemuka yang ada di istana tadi, tidak ada satu pun yang dari mereka yang mencakap untuk mentakwil pada mimpi tadi. Hanya mereka kena takut raja itu marah. Mereka beralasan qalu, seperti tersebut dalam ayat berikutnya, al-ghadbu ahramin. Mereka berkata, ini al-ghadbu ahram, ini mimpi yang carut marut, mimpi yang campur baur. Al-ghadbu ahram itu adalah mimpi yang orang bilang sebagai tumbang tidur yang tidak ada tafsirnya. Al-ghadbu ahram itu mungkin kita pernah bermimpi melihat diri kita dalam keadaan satu keadaan, tiba-tiba berubah ke keadaan lain, tiba-tiba berubah lagi, seolah-olah ini mimpi yang tidak nyambung. Mungkin kita pernah mengalami. Nah, itu namanya, istilahnya dalam ilmu takwil mimpi, itu namanya al-ghadbu ahlam, mimpi yang campur baur, yang tidak ada maknanya, cuma sekedar kata orang cuma bunga tidur atau kembang tidur saja, tidak ada maknanya. Seperti tadi, itu termasuk takwil yang tidak ada mimpi yang tidak ada maknanya adalah mimpi yang dari setan dan juga yang dari nafsu, itu dari diri kita sendiri. Walihat oleh karena itu orang-orang itu mengatakan wamana nuraka wamana nuraka alat yang alimi. Maka sedangkan kami tidak mengerti tentang takwil daripada mimpi. Nah, ketika itu si orang temannya Nabi Yusuf tadi yang sudah lolos dari penjara yang dikembalikan ke pekerjaannya sebagai juru minum raja tadi, dia teringat, loh saya kan punya teman itu setelah berlalu sekian tahun dari keluarnya dari penjara, lupa dia. Baru ingat saat kejadian ada mimpi itu, dia baru ingat, loh saya kan punya teman di penjara itu Yusuf yang bisa mendapat mimpi dan takwilnya benar seperti yang saya alami sekarang, kata dia, kata si orang ya, si juru minum raja tadi. Maka dan dia baru ingat kalau Yusuf terakhir alaihissalam pesan kepada dia untuk disebut-sebut di sisi raja. Barangkali raja itu bisa mengeluarkan Nabi Yusuf tadi. Akhirnya baru ketika itu, ketika dia mimpi, mendengar mimpi raja tadi dan melihat orang-orang tidak mampu mentakwil mimpi tadi, dia ingat tentang Yusuf dan akhirnya dia berkata kepada raja, qala alladziina yamnuna wa dzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bitakwilih. Dikatakan maka berkatalah orang yang selamat dari kedua orang tadi, dan dia teringat pada umatin setelah beberapa tahun, setelah beberapa waktu, wadakaro pada umatin anak unabi hukum. Yang dikatakan anak unabi hukum ditakwil. Maka berkatalah si juru minuman tadi kepada kaum yang ada dan kepada raja, saya yang akan memberitakan kepada kalian tentang takwil mimpi itu, fa'arsilun, maka utuslah saya kepada Yusuf. Saya insya Allah saya pasti akan bisa
mendatangkan takwil mimpi. Jenengan ini coba syaratnya putus saya, ya, atau kirim saya dari putuslah ya kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam di penjara. Maka datanglah dia ke Yusuf dan berkata, ya Yusuf, wahai Yusuf, ayo sedih, wahai orang-orang yang sungguh kuat imannya, aftina, beritakan kami kepada kami, jelaskan fisal ibaqaratin simanin, tentang 7 sapi betina yang gemuk, yang kuluhun nasabun ijabun, yang memakan kepada sapi gemuk tadi siapa? Sapi-sapi yang kurus, sapi sumbulatin, dan tentang 7 tangkai yang hijau putren, yang hijau, pokoknya bisa, sedangkan yang lain kering. La'ali arjulan nasi lam ya'lamun, supaya saya bisa kembali kepada orang-orang, supaya mereka tahu akan takwil tadi. Maka kemudian kepada Yusuf bin Nuh, maka Nabi Yusuf pun mentakwil mimpi tersebut. Supaya kepada keamun dengan bahwasanya akan datang tasawwur tasawwuna sabah sini nada apa. Maka Yusuf alaihissalam mengatakan, kalian hendaknya menanam 7 tahun dalam keadaan terus menerus, atau berupaya dengan kuat untuk menanam 7 tahun. Itu nasihat Nabi Yusuf berdasarkan mimpi tadi. Pemahasotum bisumbuli, maka pemahasotum pada bisumbuli, maka apa yang kalian panen, biarkan dia pada tangkainya, biarkan dia pada tangkainya. Jadi tanamlah gandum 7 tahun. Kalau bercocok tanam 7 tahun, dan itu masa yang subur. Itu masa subur tadi digambarkan 7 sapi yang gemuk tadi dan 7 tangkai yang hijau. Maka setelah tanam 7 tahun yang kalian peroleh dari 7 tahun itu, biarkan pada tangkai, biarkan pada tangkainya. Nabi Yusuf ini latar belakangnya petani dulu dan peternak. Ketika sama bapaknya Yakub alaihissalam di Palestina, beliau itu sudah beternak membantu bapaknya bertani dan beternak, sehingga Yusuf ini tahu, ngerti bagaimana cara menyimpan gandum supaya tidak busuk. Maka disimpanlah, kata Nabi Yusuf, sarannya dia, simpanlah gandum itu dengan tangkainya supaya tidak busuk. Nah, ada sebagian orang dari mereka itu nakalan ingin mengandungkan memperbanyak gandum ketika nanti setelah ditakwil bahwa 7 itu bakal tahun ada tahun keringan. Ada yang nakalan ingin menyimpan, ada nanti kayak cara menyimpannya, ini gandum yang disimpan itu busuk. Nah, gandum yang disimpan oleh Nabi Yusuf itu bertahan. Maka di ayat itu dikatakan fadalu bisumbuli. Ini bisa memang penelitian pada ilmu pertanian. Itu Nabi Yusuf dikatakan di ayat itu, biarkan dia di tangkainya. Jangan kamu gandum itu jangan diselet semua, tapi biarkan di tangkainya. Biarkan di tangkainya. Disimpan tapi dengan tangkainya. Lalu disumbuli. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang kalian makan. Dari simpanan itu silakan kalian buat makan, tapi hematlah makanan itu, karena nanti ada 7 tahun berikutnya kekeringan. Ya kalian tidak bisa menghasilkan di 7 tahun yang kekeringan itu. Maka hematlah, qalilan, sedikit yang kalian makan. Qalilan mimma ta'kulun. Umayatim lagi sabun sinadun, kemudian akan datang setelah itu, ya. Jadi Nabi Yusuf di sini bukan hanya mentakwil mimpi, tapi memberi solusi dari mimpi itu. Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya mentakwil mimpi, karena ayat berikutnya yang disebut di situ yang saya bacakan tadi itu bukan langsung ke takwil, tapi langsung ke solusi. Nabi Yusuf tidak mentakwil itu, langsung di ayat itu dikatakan kalian hendaknya menanam 7 tahun. Langsung dikatakan begitu. Hendaknya kalian menanam 7 tahun. Sabun sinadun yakun nama kodam kemudian akan datang setelah itu 7 tahun yang keras, yang kering, yang sulit. Ya.
7 tahun yang lalu itu yakuna maqaddamtunahunna, maka kalian akan makan dari apa yang kalian dahulu simpan itu. Illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari yang kalian simpan. Jadi tahun ketika itu kalian pasti akan membutuhkan banyak makanan itu, kecuali sedikit dari yang kalian simpan. Sumayati mereka amun bi yuqatunas. Kemudian saya akan datang lagi tahun setelah tahun baca itu, Aceh Pramatan akan datang lagi tahun di mana orang-orang bakal minta tolong. Yuqatunas diberi hujan. Yang mana manusia itu akan diberi hujan dengan turun. Maka pada saat itu mereka memerah anggur. Kemudian situ mereka memerah anggur, kopi yang serun. Kalau maliku tuni bihi. Nanti berikutnya adalah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibawa kepada raja tadi setelah teman Yusuf di penjara yang memberitahukan tentang takwil yang dia dapat dari Yusuf. Hanya menarik sekali orang ini, langsung memberi bukan hanya takwil, tapi kemudian solusi itu maka disuruh panggil orang itu. Kalau maliku tuni datangkan oleh kamu, datangkan oleh kalian kepada saya di terhadap orang itu. Dan berikutnya nanti akan didatangkan cerita berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan ke hadapan daripada raja. Pada melanjutkan daripada topik kita masalah wudu. Terakhir kita sudah membahas tentang fardunya wudu. Dan bahwa wudu yang disepakati adalah membasuh wajah dengan batas-batasnya yang sudah dijelaskan, membasuh tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala atau kepala secara keseluruhan dalam sebagai pendapat, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Adapun yang diperselisihkan tentang dari rukun wudu adalah niat dan tartib. Tapi menurut jumhur ulama, yang niat dan tartib itu termasuk rukun wudu juga. Sehingga rukun wudu itu ada niat di awal, niat itu dengan hati seperti yang sudah kita bahas panjang lebar dalam masalah niat, dengan membasuh wajah dengan batasan-batasannya, kemudian tempat tubuhnya rambut sampai dagu, atau kemudian dari tulang rahang atau dari telinga ke telinga, kemudian mengusap sebagian kepala atau menurut pendapat yang lain seluruh kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, dan kemudian tertib. Dan ada yang menambahkan juga wajib menggosok. Seperti dalam mazhab Maliki itu ada kewajiban untuk menggosok. Jadi dalam sebagian pendapat itu nggak cukup dikelocor, tapi harus digosok sebagai pendapat. Tapi jumhur mayoritas ulama itu tidak wajib menggosok. Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib menggosok, itu cuma sunnah. Dianjurkan saja untuk menggosok anggota badan sambil disiram, sambil dia menggosok anggota badan yang disiram tadi, baik itu wajah ataupun tangan ataupun kaki, itu digosok. Ini beberapa tentang fardu wudu. Kemudian berikutnya adalah syarat wudu. Dan syarat wudu ini ada syarat yang wajib, ada syarat sah wudu, ada syarat wajib wudu. Di antara syarat sah wudu itu adalah tidak ada selain Islam, ya, selain bebas dari haid nifas, karena sudah kita jelaskan bahwa wanita yang haid dan nifas tidak ada kepentingan untuk wudu, dan dia bahkan sebagai pendapat haram hukumnya dia untuk berwudu. Karena wanita haid nifas bukan termasuk ahli ibadah, karena dia sedang dalam keadaan haid nifas, tidak dianjurkan beribadah, maka tidak ada kepentingan untuk dia wudu. Ya. Selain itu, maka harus suci anggota badan dari yang mencegah masuknya air ke kulit. Itu sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada
sesuatu yang bisa mencegah masuknya air ke kulit seperti getah atau cat. Atau kalau make up kalau terlalu tebal yang bisa jadi mencegah. Tergantung make up yang kalau bersifat dia waterproof ya, apa anti air itu bisa mencegah masuknya air ke kulit. Jadi ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit, ada sesuatu yang merubah sifat air. Ada pun yang merubah sifat air seperti umpama tangan kita ini kejatuhan tinta basah, terus kita basuh, ya, kejatuhan tinta, terus kita basuh pakai air, maka tentu air itu akan bercampur dengan tinta dan sifat air, yaitu warna air akan berubah. Ini maksudnya sesuatu yang merubah sifat air. Jadi ada sesuatu yang mencegah air itu masuk ke kulit, ada sesuatu yang merubah sifat air. Nah, dua-duanya itu tidak boleh ada ketika seorang berwudu. Tidak boleh ada di anggota badan yang mencegah masuknya air ke kulit. Tidak boleh juga tidak boleh ada di anggota badan juga sesuatu yang dapat merubah sifat air. Adapun minyak, menurut pendapat yang utama dari ulama, itu tidak mencegah kepada sifat air, walaupun minyak sama air itu tidak ya, minyak sama air itu tidak bertentangan, bertolak belakang sifatnya, tapi nggak sampai mencegah daripada air ke kulit. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, mohon maaf, kadang ya kebanyakan ini perempuan ya, untuk kadang-kadang mungkin dia menikah dan sebagainya. Ya memang dikatakan ketika karena pernikahan mungkin terus alasannya dia sudah dandan macam-macam. Ya, jika sholatnya ditunda atau nggak sholat karena nggak bisa wudu, karena make up ya. Maka ini suatu alasan yang harusnya dihindari. Ya kalau misal waktu itu kan panjang, ada waktu yang panjang, seperti antara subuh ini ke zuhur itu panjang. Soalnya masih panjang dan bisa untuk dia itu, jadi jangan sampai melanggar. Walaupun ada sebagian ulama yang memfatwakan bolehnya dijamak sholat karena alasan tersebut. Memang kita tidak menafikan di Sahih Muslim juga di bagian riwayat Sahih Bukhari bahwa Rasulullah itu pernah sholat 7 rakaat atau 8 rakaat. Itu 8 rakaat itu berarti 4. Itu asal sekaligus di Madinah, di waktu Madinah, tanpa ada sakit, tanpa ada hujan, tanpa safar. Beliau di Madinah, beliau seolah menjamak sholat, karena sholat 3 kali itu beliau sholat 8 rakaat itu 4. Memang ada penafsiran dari Abdullah bin Abbas bahwa itu beliau berkehendak supaya tidak menyusahkan kepada umatnya. Sehingga dari situ ada sebagian ulama memang yang memfatwakan boleh untuk menjamak sholat asal jangan dibuat kebiasaan dan itu sesekali. Tapi saya rasa kalau memang yang namanya sholat itu penting, walaupun boleh, ada hadis yang membolehkan, tapi ada hadis juga yang mengancam. Siapa yang menjamak sholat tanpa uzur, maka nanti dia silakan masuk ke neraka dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Siapa yang berani menjamak, mengumpulkan sholat di waktu satu waktu, mengumpulkan dua sholat di satu waktu tanpa ada alasan, maksudnya tanpa ada uzur yang memang diizinkan oleh syariat, maka silakan dia masuk ke dalam api neraka dari pintu mana yang dia mau. Alhamdulillah. Artinya memang ada hadis yang tadi yang kita bawakan yang menunjukkan itu keringanan, tapi ada juga ancaman bagi orang yang mempermainkan masalah jamak sholat ini. Ini penting kita sampaikan sebab di masyarakat kadang terjadi
salah persepsi, dianggap nikahan tidak apa-apa lah, sesekali di zaman sholatnya. Ya memang ada yang berani, kalau saya terus tidak berani memberi fatwa seperti itu, karena itu nanti tanggung jawab. Kalau kita ngasih fatwa seperti itu terus diikuti orang, ya, karena apa ya darurat. Ya, kalau boleh tanya, kan gitu. Enggak make up juga, apa yang ada kemanten, ya tetap kemantennya jadi. Itu cuma resepsi, kan gitu. Ya, jadi alasan kemanten terus dia pakai make up, karena itu dia jamak sholatnya. Jadi kalau saya tidak sependapat dengan ini. Ada sebagian ulama berani memberi fatwa untuk bolehnya menjamak dengan mengambil pendapat tadi itu, bahwa boleh menjamak tapi jangan dibuat kebiasaan sesekali. Memang betul ada pendapat seperti itu bisa dipakai sesekali, dalam satu keadaan memaksa kita untuk nggak bisa sholat dan melakukan sholat. Dan sesekali itu bisa kita mengatakan darurat yang memaksa, itu silakan. Tapi kalau masalah saya rasa seperti pernikahan dan sebagainya itu bisa dipilih waktu yang sekiranya tidak mengganggu sholatnya, kan gitu. Karena kalau dia mengganggu sholatnya dengan alasan seumur hidup sekali, kata dia. Kalau saya kok sama sekali tidak berani memfatwakan seperti itu. Silakan kalau mau ikut atau ada yang mau menanggung fatwa seperti itu, silakan. Kalau kita tidak berani. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena besarnya ancaman orang yang menjamak sholat tanpa ada alasan yang syar'i. Tiba-tiba dia menjamak sholat. Ya. Itu diantara hal-hal yang berkaitan dengan syarat sholat yang sudah kita bahas juga, syarat-syarat pada pertemuan terakhir. Adapun syarat wudu, syarat-syarat wudu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu banyak sekali. Ada sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah di dalam wudu. Itu diantaranya mencuci telapak tangan, dan sunnah juga membaca basmalah, sunnah juga bersiwak, mencuci telapak tangan dengan membaca basmalah. Ini ketika dia mencuci telapak tangan itu diiringi dengan bacaan basmalah. Ada di hadis yang lain, satu hadis Rasulullah mengatakan, tersebut terutama kalau orang baru bangun tidur. Kata Rasulullah SAW, jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya, beliau selia daun, hendaknya dia mencuci tangannya sebelum memasukkan tangannya ke wadah. Dan ada ublayadri, ada bakat itu. Sebab semuanya seorang dari kalian tidak tahu di mana tadi malam tangannya itu. Terutama orang yang baru tidur, jadi anjurkan sangat sebelum memasukkan tangannya ke wadah. Ini maksudnya kalau dia wudhunya itu dengan cara dimasukkan, jadi pakai tangan. Otomatis kan tangannya harus bersih. Nah, kuatnya Rasul menyuruh kalau orang yang bangun tidur hendaknya dia cuci dulu tangannya sebelum dia masukkan ke wadah. Karena kata Rasul dia tidak tahu kemana tangannya dari malam itu, atau menyentuh apa, menyentuh kemana, menyentuh sesuatu yang kotor atau kemana, dia tidak tahu. Maka alangkah bagusnya kalau dia mau wudu pagi hari subuh, dia cuci dulu tangannya. Bahkan menurut mazhab Hambali ini wajib. Ya, tapi menurut jumhur mayoritas ulama sunnah saja dianjurkan untuk mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan. Apalagi kalau wudhunya itu memang digunakan dua telapak tangannya untuk dimasukkan, maka tentu harus dipastikan tangan itu bersih. Ya, kalau wudhunya pakai keran itu aman, karena tidak perlu dia masukkan kedua tangannya. Kalau pakai keran langsung, memang agak aman kalau pakai keran.
tidak rawan. Kemudian juga itu sunnah 3 kali mencuci kedua telapak tangan, juga membaca basmalah. Sebab diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka perkara itu terputus, jadi sedikit berkahnya. Dan dikatakan la wudu liman lam yadhkur Allah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada wudu yang sempurna, bukan berarti wudunya tidak sah kalau dia tidak menyebut Bismillah. Kemudian kumur-kumur dan istinsyaq menghirup air ke hidung itu termasuk sunnah. Walaupun ada sebagian pendapat yang mewajibkan tadi dalam mazhab Hambali, termasuk istinsyaq menghirup air ke hidung, termasuk pasangannya adalah istinsyaq itu membuang air, mengeluarkan air dari hidung. Masukkan air ke mulut, kumur-kumur dan istinsyaq. Sunnahnya adalah mengumpulkan antara kumur dengan masukkan air ke hidung. Jadi satu dibuat kumur, sisanya digunakan untuk ke hidung, sisa airnya. Sebagian untuk kumur, sebagian untuk ke hidung. Maka dikatakan dalam satu hadis di dalam Muslim, tidak ada seorang pun minkum an yuwaridu wa du'a. Seorang yang mendekatkan air wudunya, kemudian dia kumur-kumur, kemudian kemudian dia menghirup air ke hidung, dilaporkan foto yang kecuali berguguran dosanya dari mulutnya dan dari hidungnya. Supaya sudah malam bersama dengan air. Kemudian ada pun sifat wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk beliau memulai dengan seperti tadi itu mencuci kedua tangan beliau kemudian bertawaf. Seperti tertera dalam hadis dari riwayat Utsman bin Affan. Saudara Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan mencontohkan kepada yang ada saat itu untuk berwudu dari mana Rasulullah SAW berwudu. Maka di situ beliau Utsman bin Affan menuangkan kepada telapak tangannya 3 kali air pada telapak tangannya dan mencuci telapak tangannya 3 kali. Kemudian memasukkan tangan kanannya ke wadah, kemudian mengambil air untuk madmadah dan istinsyaq 3 kali. Kemudian Sayyidina Utsman mengambil air lagi untuk membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian tangannya sampai ke siku 3 kali. Tangan kanannya kemudian tangan kirinya. Sehingga untuk tangan itu ya kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Begitu juga kaki itu kaki kanan dulu 3 kali, baru kaki kiri dulu 3 kali. Nah, kalau selain itu seperti wajah, kepala, telinga itu bareng. Wajah kan bareng, kepala bareng, semuanya. Telinga bareng, berbarengan telinga. Bukan kanan dulu, baru kiri, tidak, tapi kedua telinga langsung. Tangan sama kaki itu kanan dulu 3, baru kiri. Bukan diselang-seling, kanan kiri. Ya walaupun tetap sah, wudunya tetap sah, cuma tidak afdol, makruh. Karena afdolnya kanan dulu diselesaikan, didulukan, baru kirinya. Kaki pun begitu. Ya, begitu yang diriwayatkan dalam banyak hadis tentang wudunya Rasulullah SAW. Dan setelah Sayyidina Utsman mencontohkan wudunya tadi, Rasul mencontohkan wudunya Rasulullah tadi, beliau bersabda, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudunya saya ini. Kemudian Rasul bersabda, man tawadda'a ala wudu'i, siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, kemudian sholat 2 rakaat, ini sholat wudu, lalu ada di manusia tidak berbicara pada dirinya sendiri, yakni dia khusyuk dalam wudunya. Ini menandakan orang itu kalau ingin khusyuk sholatnya, dia harus khusyuk daripada wudunya. Kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak berbicara pada dirinya dalam sholat itu. Ghafarallahu ma taqaddama, maka Allah akan mengampuni
dosanya yang terdahulu. Siapa yang berwudu seperti wudu saya tadi kata Rasul, kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan keluar dari sholatnya, akan Allah ampuni dosanya yang terdahulu atau pendam apa yang terdahulu dari dosanya. Dan juga untuk umur dengan minum air hidup ini bisa batal kalau berlebihan, puasanya maksudnya. Padahal dia dalam keadaan puasa, maka batal kalau dia berlebihan. Berikutnya adalah siwak. Sunnah berikutnya adalah bersiwak. Siwak ini tempatnya adalah sebelum, ada 2 pendapat, ada yang mengatakan sebelum cuci tangan itu dia bersiwak dulu, baru cuci telapak tangan, baru kumur. Ada yang mengatakan setelah cuci tangan dengan basmalah tadi dia siwak dulu baru kumur. Yang sunnah bersiwak. Yang sunnahnya tadi basmalah disertai dengan cuci tangan disertai basmalah, kemudian siwak atau siwak dulu, kemudian cuci tangan, kemudian kumur beserta masuk air ke hidung. Itu hampir bersamaan dengan satu kali cakupan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu. Nanti kita sambung lagi masih tentang sunnah-sunnah wudu. Cukup ya. Ada pertanyaan? Atau karena kita cukupkan di sini sampai terakhir itu sunnah wudu tadi. Sampai siwak. Dan siwak ini banyak keterangannya tentang sunnah siwak, cara bersiwak, faedahnya, faedah siwak. Wallahu a'lam bishawab. Tanya yang cukup ya. Pendapat dari Mahalam Tara, kesinlah yang menabihat kepada orang dan masyarakat kepada Tuhanlah dan berkongsi kepada hati Nabi kita Hazan dan kepada Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah.